Tribuners, selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita. Ya, Tribuners, di masa pandemi ini kita masih akan membahas soal kesehatan mental karena nggak cuma fokus pada kesehatan fisik saja, tetapi kesehatan mental juga tetap harus jadi prioritas utama ya Tribuners, supaya kita tetap bisa berpikir positif dan tetap nyaman dan juga tetap gak terlalu banyak overthinking gitu di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk membahas masalah ini, saya ditemani dengan praktisi kesehatan mental dan titik meridian tubuh, yaitu Dr. Yana Kholida. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, smart. Luar biasa. Ya, nah dok, ini kita masih membahas soal tadi ya dok ya, cara berpikir positif, tapi juga memang ya cara berpikir positif itu kan tidak semudah itu gitu dok. Apalagi di masa pandemi ini banyak yang berpikir negatif dan lama-lama malah jadi overthinking nih dok. Ya, nah, boleh dipaparkan nggak sih dok sebelumnya tentang negatif thinking itu seperti apa? Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi negatif thinking itu inputnya pertama kita muncul itu adalah satu pikiran. Satu pikiran itu negatif berupa contohnya prasangka buruk, kemudian ada pikiran yang tidak baik, pikiran yang kotor seperti itu, bahkan prasangka-prasangka yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita, dengan logika gitu ya. Itu muncul pertama satu pikiran dulu, negatif thinking seperti itu. Jika terus-terusan negatif thinking ini muncul, nah akhirnya menjadi gumpalan atau perkumulan dari pikiran-pikiran yang lainnya, akhirnya membentuk sebuah overthinking. Nah itu ya negatif thinking itu. Berarti negatif thinking itu juga berasal dari pikiran kita sendiri ya dok ya? Betul sekali. Nah, dari pikiran kita sendiri. Itu tuh apa tuh yang membuat kan kita berpikir negatif tapi terus-terusan menempel tuh, apakah karena memang kita yang menanam sendiri pikiran negatif itu, apa gimana sih dok? Iya benar-benar. Jadi sebenarnya gini, negative thinking ini muncul pertama kali adalah pada saat kita menerima apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita ada respons sendiri di tubuh kita, namanya self defense mechanism ya. Itu kenapa ada di tubuh kita, karena itu sudah terbentuk di persepsi kita masing-masing ya. Akhirnya dia di pikiran bawah sadarnya, yang kedua di pikiran bawah sadar mengatakan bahwa itu keluar dengan sendirinya dari pikiran bawah sadar yang terus-terus keluar ya, ditanamkan. Kemudian yang ketiga yaitu karena sudut pandang seseorang berbeda-beda ya terhadap kejadian, terhadap apa yang dilihatnya. Yang pastinya itu ada self defense mechanism itu sendiri dari tubuhnya sendiri atau dari pikiran bawah sadarnya. Oke. Berarti ketika misalnya ada suatu kejadian, terus kita meresponnya nih, tubuh kita merespon, kita harus bisa menyaring juga dok ya, jangan langsung yang diutamain tuh negatif thinkingnya itu yang muncul. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada yang lihat contoh nih inputnya, kita belum pernah nih lewat jalan situ. Biasanya kalau lewat jalan situ atau pojok jalan situ kita biasa aja ya, itu jalan ya. Kalau sore pulang kerja misalnya. Tapi begitu ada yang bilang, Put, itu di pinggir sana ya, di pojok jalan situ, di jalan X itu ada yang meninggal loh. Coba baru ngomong gitu ya, karena persepsi kita menerima yang meninggal itu menakutkan dan ada hantunya yang bergentayangan. Jadi begitu kita lewat situ, takut. Nah, karena yang udah masuk ada pendengar atau penglihat apa yang diceritakan oleh teman seperti itu, akhirnya begitu lewat kita terasa, wah nanti ada hantunya nih, wah nanti bener nih ada bayangan yang meninggal itu loh di sini. Nah, jadi akhirnya muncul negatif thinking itu, betul? Nah, dari persepsi yang pernah kita dapat masuk ke pikiran bawah sadar tertanam seperti itu. Nah, jadi betul-betul harus bisa kita mana yang kira-kira benar, berita benar atau yang tidak betul gitu. Terus dok, ini kan dari negatif thinking, pikiran yang terus-terusan ditanam, terus lama-lama apakah memang bisa jadi overthinking apa gimana sih dok sebenarnya? Seperti kita pertemuan minggu kemarin dengan Keput, pada saat kita ada satu pikiran tuh, pikiran itu masuk satu nih. Jika terus-menerus dia akan membentuk sebuah ucapannya pun jadi negatif, betul? Nah, dari ucapan negatif akan membentuk sebuah tindakan dan kebiasaannya pun negatif. Jadi udah biasa pikiran negatif, ucapan negatif, tindakan negatif, akhirnya membentuk kebiasaan yang negatif. Akhirnya negatif berkumpul menjadi satu ya, akhirnya menjadi overthinking dan menjadi karakter seseorang itu kan. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi akhirnya dia karakternya overthinking terus. Baru keluar rumah pikirannya macam-macam ya. Baru ada orang batuk COVID nih gitu. Jadi itu betul-betul
betul-betul masuk ke pikiran bawah sadar kita bahwa karena sering negatif kita berpikir seperti itu, ya. Lalu batu film harus di swab nih, gitu kan? Itu saking panik dan kecemasan berlebihan karena overthinking dari satu negatif thinking itu kan, terus menerus jadi overthinking. Jadi over tuh negatif thinking yang banyak, ya, yang terus menerus, ya seperti itu. Ya oke, Tribuners, jadi jangan sampai kita jadi punya kepribadian yang tadi ya negatif terus jadi overthinking, karena memang kalau misalnya di lingkungan kita ada yang satu kayak gitu dok, berlebihan overthinking, jadi kayak toxic gitu nggak sih dok sama lingkungan sekelilingnya juga, jadi kita jadi malas gitu temenannya. Iya, betul, itu bagus sekali. Jadi memang pada saat satu ini adalah akar permasalahannya, atau orang yang berakar atau orang yang selalu negative thinking, misalkan kita menjauh secara elegan, ya. Pertama kita beritahu, kalau memang sudah tidak bisa diberitahu ya kita mundur secara elegan, karena memang betul itu akan menular, ya. Makanya ada E. coli, ya ada nama latah seperti itu, ya. Nah, itu menular kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita dengan teman kita tuh sama. Jadi kalau di critical area saya dan dia sama, jadi menyetujui karena kita satu geng gitu, ya, satu kelompok atau satu ibu arisan atau satu komunitas gitu. Jadi pada saat satu seperti itu dia akan menular dengan yang lainnya, pikiran bawah sadar. Nah, makanya betul-betul harus kita menjaga diri. Bagaimana caranya kan gitu, ya, agar kita terus tidak terbawa menjadi orang yang negatif, tidak terbawa menjadi orang yang lebih overthinking lagi, kan gitu. Tapi dok, kadang juga ada siswa orang itu tuh nggak sadar nih kalau dia sebenarnya negatif banget gitu, negatif vibes, terus jadi malas kita. Nah, tanda-tanda orang yang negatif thinking tuh seperti apa sih dok? Tanda-tandanya yang pasti dia kurang, yang pertama tanda-tanda ya orang, dia kurang fokus, ya. Kemudian pada saat berbicara kepada kita, dia tidak fokus, dia juga akan menceritakan hal-hal yang lain gitu, ya. Jadi tidak fokus pada satu materi atau satu pembicaraan. Nah itu, jadi belum ini selesai pindah ke pembahasan yang lain, belum selesai ini pembahasan yang lain gitu, yang kira-kira nggak penting gitu, ya. Itu tandanya seperti itu. Gitu. Terus dok, tadi kan kayak dia nggak fokus nih ya, terus kadang memang suka ngomongnya tuh kemana-mana gitu dok, dan pertanyaannya tuh kenapa orang yang selalu nggak fokus itu kadang mereka tuh apakah memang mencari perhatian atau seperti apa dok? Kan tapi kan negatif gitu sih yang diberikannya. Ya, menjadi perhatian atau jadinya. Jadi sebenarnya ya karena di pikiran bawah sadarnya semua orang manusia itu ingin dihargai, gitu, ingin diperlihatkan, ingin terkenal, ya. Ada cara lain mungkin yang kurang bijak dengan negatif thinking ini, membeberkan cerita-cerita yang tidak benar, akhirnya dia menjadi terkenal seperti itu, dan akhirnya mungkin ada sisi baiknya mungkin pada dia, tapi ada sisi buruknya pada orang lain, ya. Gitu. Itu udah termasuk gangguan kesehatan mental, ya, kalau seperti itu, ya. Jadi lebih baik saya terkenal, ada peribahasa biar biar kita tekor asal sohor katanya gitu, ya. Biar dirinya dikatakan seperti apa tapi saya terkenal. Nah itu yang menjadi salah satu gangguan kesehatan mental pada dirinya kalau seperti itu, gitu Pot. Selain dari overthinking itu tadi, dari negatif terus overthinking, sebenarnya dampak yang paling krusialnya tuh apa sih dok dari si masalah kayak negatif thinking ini? Oke. Jadi kesehatan mungkin, ya. Gitu. Jadi sebenarnya dari negatif thinking ini juga tadi, ya, menerus akan menjadi negatif yang bertumpuk, berkumulah menjadi overthinking. Nah jika overthinking terus menerus terjadi pada tubuhnya, itu akan terjadi hormon stres. Jika kita masih waspada atau hati-hati kepada sekitarnya, itu kita punya respon tubuh namanya freeze, kita diem. Ya, jadi yang terbawa pada saat kita diam itu bagus. Kalau kita waspada dan hati-hati kita bagus, itu ada hormon yang dikeluarkan adalah adrenalin untuk energizer gitu, ya, untuk untuk kita lebih semangat sebentar gitu, nggak masalah. Tapi pada saat terus menerus, nah itu yang menjadi overthinking, ada hormon stres yang keluar, namanya itu hormon kortisol, ya. Nah inilah hormon kortisol yang semakin terus meningkat, akhirnya mempengaruhi kesehatan kita sendiri, gitu. Biasanya apa dok si masalah kesehatan yang kita nggak aware nih, ternyata misalnya kita tuh jadi cemas dan gampang demam, apakah karena pikiran juga apa gimana nih dok? Oh, demam. Iya. Jadi sebenarnya ya salah satu gejalanya gitu, ya, kalau yang sering overthinking atau
terus menerus itu salah satunya mudah terinfeksi kan ya, mudah terinfeksi, mudah segala mengeluh gitu. Ada juga ke klinik misalnya, aduh badan ini kok tidak semangat, kok gampang capek katanya gitu ya. Nah kita harus cari apa penyebabnya tuh ya. Nah biasanya itu diakibatkan dari negatif thinking, atau ternyata baru mendengar tetangganya meninggal karena COVID misalnya gitu, atau mendengar tetangganya kemarin meninggal gitu kan, masuk ke pikiran bawah sadarnya gitu, dan dia menerima dan akhirnya dia ada timbul gejala seperti itu. Terus dok, tadi kan kayak dia overthinking nih dok. Nah, cara kayak membatasi pikiran kita supaya nggak tenggelam gitu, terlalu larut gitu. Kalau malam-malam kan bingung ngapain gitu, mau tidur malah jadi ngobrol sama diri sendiri, tapi malah ketika punya pikiran negatif malah dikembangin malah jadi overthinking. Nah itu gimana dok? Kenapa gitu? Ya. Mungkin caranya bagaimana gitu kan? Cara gitu ya. Jadi caranya sebenarnya pada saat kita ada negative thinking atau ada overthinking, yang pertama adalah kita tanyakan dulu ya pikiran itu kepada diri kita sendiri, karena kita punya tadi ya self defense mechanism, bahwa kita punya defense ke diri kita. Tanyakan kepada diri kita, kira-kira pikiran itu muncul pantas tidak saya ucapkan, ya, kemudian menguntungkan tidak untuk diri saya atau orang lain, atau ada manfaatnya tidak jangka hari ini atau jangka panjang. Itu ditanyakan kepada kita, namanya self talk ya, seperti itu, self talk. Sudah menanyakan pada itu, lakukan. Kemudian yang kedua sudah ditanyakan, kedua kita lakukan bahwa saya harus merubah pikiran itu, betul? Pikiran itu yang negatif otomatis harus kita rubah dulu menjadi yang positif kan gitu. Kemarin pertemuan waktu itu yang negatif jadi positif seperti tadi. Kalau misalnya negatif otomatis jadi positif kan? Kata-kata apa tadi, takut jadi tidak berani. Jadi berani. Kalau tidak takut jadi tetap takut dong. Terus apalagi malas jadi rajin ya. Terus kemudian susah jadi mudah kan gitu. Jadi kalau misalnya kita kebalikannya takut apa? Positifnya berani. Iya, jadi itu yang kita rubah. Jadi yang kedua kita rubah dulu. Namanya pikirannya itu kan yang negatif jadi positif. Kemudian ketiga kita mencari tempat yang membuat kita nyaman, ya, membuat kita nyaman seperti apa? Kita bisa di suatu tempat yang rileks, bisa di kamar tidur boleh, gitu ya. Kemudian di taman boleh, gitu. Kenapa? Karena pada saat kita rileks dan santai itu gelombang otak itu akan turun. Ya, karena manusia diciptakan oleh Tuhan ada 4 gelombang otak nih, beta yang paling atas, kemudian kedua alfa, theta, dan delta paling bawah. Ya, nah pada saat stres berlebihan atau netting itu muncul, apalagi overthinking muncul, itu gelombang otak berada paling atas di beta. Pada saat kita rileks, merubah pikiran menjadi yang positif, kemudian santai, nyaman, gelombang otak turun ke alfa. Nah itulah alfa, hormon sehat akan keluar. Nah pada saat kita rileks, otomatis gelombang otak turun, tubuh kita nyaman dan kita lebih positif seperti itu. Ya. Kemudian yang keempatnya apa? Cara lainnya bisa kita mencari quote-quote yang setiap hari kita kalau bangun membuat kita energi yang semangat, apa aja ya, kecil-kecil, atau baca buku yang motivasi seperti itu ya, atau mengajak pagi hari kita boleh dengar radio atau apa yang memotivasi kita, atau bertemu orang atau saudara yang kira-kira membuat semangat kita. Nah itu di pagi hari bisa seperti itu ya. Mendengarkan musik juga bisa ya, Betul, tapi jangan yang lebay ya. Oh iya, nanti pagi-pagi udah mellow gitu. Ya, karena kalau disarankan memang musik instrumen aja ya, gitu. Kalau ada vokal kita akan terbawa gitu. Karena di sini itu sangat berpengaruhi kepada tadi ya, persepsi orang menangkap kepikiran bawah sadar itu kritikal area. Jadi lebih baik instrumen lebih enak, musik-musik relaksasi gitu seperti itu. Itu sangat membantu sekali, betul ya. Gitu. Itu udah berapa biji tuh? Ayo. Ada 4 tadi, ada 4 ya. Oke, gitu. Dok, untuk negatif thinking ini juga kan banyak ya dok, di zaman sekarang orang menuangkan pikirannya lewat media sosial. Itu tuh sebenarnya apakah akan berdampak nggak sih dok kalau kita menuangkannya lewat media sosial gitu? Nggak kan kadang-kadang orang tuh nggak langsung aja gitu asal posting di media sosial, padahal nggak tahu nih dampak ke dalam dirinya atau sekelilingnya akan seperti apa gitu dok. Jadi kembali lagi, kira-kira kita posting ini bawa manfaat nggak ya gitu ya. Jadi kira-kira kalau kita mau membawa manfaat ya otomatis tidak saja untuk diri kita ya,
Bahkan Tuhan pun tahu ini bermanfaat dan akan menjadi amal yang terus menerus, betul kan? Selama itu baik untuk dibagikan. Tapi umpamanya ini tidak perlu, hanya untuk puntennya, apa katanya buat narsis saja gitu ya. Eksistensi di media gitu ya, hanya membuat orang semakin, kalau orang maaf ya, kalau orang yang nggak punya mungkin semakin merasa down, orang yang sudah berlebih merasa baru cuma punya gitu aja, kan nggak juga ya. Jadi artinya kita silahkan posting yang kira-kira membawa dampak, membawa efek positif atau keuntungan untuk semua pihak, tidak hanya untuk kita saja. Gitu. Itu yang harus kita tanyakan dulu kepada diri kan, pantas tidak kan gitu tadinya caranya, pantas tidak kita seperti itu. Dan yang kelima tadi keempat kan, yang kelima, nah itu kita harus afirmasi atau sugesti kepada diri kita sendiri bahwa mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, kapanpun saya bangun, saya lebih positif, gitu ya, lebih semangat dan hilang semua pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat dan selalu menjadi orang bermanfaat untuk siapapun dan penuh keberkahan. Nah, gitu dong ya. Kan mau menyimpan itu. Tribuners, buat kalian yang senang main media sosial, coba perhatikan lagi ya apa yang kita posting, karena di mana banyak berita-berita yang negatif gitu malah jadi membuat kita juga jadi ikut cemas atau seperti apa. Seenggaknya dengan kita memposting hal-hal yang positif juga bisa membantu teman-teman yang lain ya dok ya. Betul sekali. Dan itu juga pun kalau kita terus-terusan tadi ya overthinking itu efeknya akan luar biasa sekali kepada kesehatan kita kalau terus menerus gitu ya. Bahkan dengan terus menerus tadi kita negatif thinking atau overthinking itu akan memunculkan hormon stres tadi kan ya, kortisol. Nah itu kortisol menerus di dalam kesehatan jika terus mengenai otak nih otak ya, nanti kita stres maka dia akan ada kerusakan pada sel otak kita sendiri. Akhirnya ada beberapa keluhan pasien atau keluhan kita yang sering overthinking lebih demensia tahu ya, cepat lupa ya. Karena sel-sel otak itu sendiri dirusak oleh kortisol yang berlebihan itu, hormon stres. Ya, bahkan ada beberapa terjadi penumpukan protein di otak kita. Akhirnya tadi merusak sel-sel otak dan akhirnya timbullah gejala dini yaitu demensia. Jadi hati-hati. Yang sering lupa ya. Kalau demensia ini bisa menjangkit di nggak ada kategori usia tertentu berarti dok? Sebenarnya kalau demensia itu memang lebih cenderung ke orang yang lanjut usia ya, demensia itu. Tapi gejalanya bisa muncul di sedini mungkin tadi ya, seperti terlalu overthinking dan lain-lain, usia lebih muda gitu. Yang lansia kan usia berapa tuh kira-kira? 50-an ya. Nah, ini sekarang bisa menginjak ke usia lebih muda. Nah sekarang kita lihat nih kalau misalnya teman yang cepat lupa kenapa nih, harus kita tanya nih apa yang setiap hari yang dipikirkannya gitu kan, biar membantu kan gitu. Nah itu adalah gejala muda pada saat gejala yang awam ya, yang baru terjadi seperti itu. Oke. Apalagi dok selain demensia apa ada penyakit yang lainnya ya? Itu kan mengenai otak. Jika terus menerus si kortisol itu akan masuk ke sumber dari kehidupan kita yaitu jantung. Nah itu ya, pada kalau kortisol berlebihan maka ada gejala tahikardi. Tahikardi itu denyut jantung berlebihan, tekanan darah bisa tinggi ya, seperti itu. Karena kenapa? Itu kortisol yang terus naik akhirnya akan mempengaruhi atau jantung itu sendiri bekerja lebih maksimal kan gitu. Karena untuk memperoleh oksigen ke otak tadi kan. Ya, jadi jantung otomatis berdenyutnya lebih cepat biar mendapatkan oksigen sampai ke otak. Kemudian udah sampai ke jantung, kita bisa ke saluran cerna yang lebih bawah lagi, betul? Saluran cerna kenapa? Dengan hormon kortisol seperti itu terus menerus dia akan mempengaruhi dari motilitas usus. Jadi usus itu kan teksturnya usus atau lambung itu seperti handuk ya. Jadi ada fil-filingnya. Nah, itu akan motilitas itu jadi mempercepat peristaltik usus dan mempercepat lambung itu bekerja. Yang sebelumnya tubuh kita belum siap, karena terus menerus muncul, akhirnya HCl lambung meningkat. Ya, asam lambung meningkat, tumbuhlah GERD, penyakit GERD, terus bowel syndrome gitu kan, gejala-gejala itu salah satu gangguan pencernaan karena stres, karena overthinking dan negative thinking itu. Nah Tribuners, kalau ketika kalian ngerasa GERD, kayaknya udah sering banget ngedengar teman-teman seusia aku itu kan pada GERD gitu, terus nyalahin ini gara-gara minum kopi nih jadi GERD, padahal siapa tahu kalian banyak pikiran gitu. Nah itu ya, jadi harus tanya kepada diri nih ya, jadi sebelum kita nunjuk ke orang lain nih coba sekarang Puput nanya ke dokter, nunjuk ini coba.
Ini Nah, satu jari kan? Nah, ya 3 jarinya ke siapa? ke diri sendiri. Oke, nah pada saat kita menunjuk orang begini, 3 jari ke diri kita. Ada apa nih diri kita? Apakah saya sudah berpikiran positif? Apakah saya sudah betul dengan ucapan saya? Gitu kan? Apakah yang saya sampaikan sudah baik? Apakah perilaku saya sudah sesuai dengan semestinya yang baik? Gitu. Nah, itu harus ditanyakan kepada diri kita, gitu kan? Secara umum ya begitu. Jadi. Iya. Terus Gitu, Dok, Bu. si perasaan, si pikiran negatif ini tuh apakah karena apa ya? Mereka juga nggak percaya sama kemampuan dirinya, bisa jadi nggak sih, Dok? Betul. Bisa karena dia tidak terlalu fokus pada dirinya atau tidak percaya bahwa saya bisa positif, saya meyakinkan diri sendiri gitu. Nah, sekarang yuk kita coba. Sekarang puput gini tangannya. Puter ya, nih sambil diputar. Kita belajar sugesti nih untuk diri kita ya. Ya, teman-teman yuk bisa dicoba ya. Diputar sambil mengatakan saya sehat. Rasakan teksturnya ya. Kita belajar auto sugesti. Saya sehat, Saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Rasakan di sini. Oke. Nah, sekarang katakan saya sakit, saya sakit, saya sakit, saya sakit. Mana yang lebih licin? Pada saat Puput mengatakan saya sehat, mana tekstur tangan kita yang lebih licin? Saya sehat, saya sehat, saya sehat. Atau pada saat kita mengatakan saya sakit? Iya benar, kenapa bisa gitu ya? Betul? Apa jawabannya? Kalau misalnya pas bilang sakit tuh si tekstur tangan kita jadi kayak keras, kayak apa ya? Kesat. Iya. Oke. Pada saat dicoba kata-kata yang sehat? Jadi kayak lebih lembut aja gitu. Oke, ya. Berarti setuju? Your body speak your mind. Pada saat kita berpikir yang baik, yang positif, dari sistem saraf pusat itu akan mengirimkan sinyal hormon kesehatan semua ke sistem saraf tepi yang paling ujung ini, coba Put. Iya. Betul tidak? Iya betul. Jadi yakin Puput sehat? Sehat dong. Oke, Masya Allah, luar biasa. Iya. Itu betul. Jadi sugesti itu harus menanamkan bahwa saya sendiri bisa. Gitu. Jadi dengan kita mensugesti diri bahwa yakin, nah saya sehat, teksturnya lebih licin nih, apalagi yang terjadi kepada tubuh kita seluruhnya. Betul? Aliran darah ke otak lebih lancar, ke jantung lebih baik, organ kepencernaan juga lebih nyaman, betul? Sampai ke tadi sistem saraf tepi ini itu lebih lancar. Jadi keluhan-keluhan kayak pegel-pegel, apalagi yang berhubungan dengan tadi penyakit tadi, itu insya Allah hilang dengan kita merubah pikiran. Ya. Apalagi kalau bangun tidur terus ngerasa aduh kok kayak nggak semangat ya, terus setiap harinya sampai seharian itu bisa jadi nggak semangat karena pas di awal bangun tidur udah negatif thinking, nggak semangat betul, ya Dok kan gitu. Otomatis pada saat di awal tadi negatif thinking itu hormonnya udah hormon stres dong, menghambat semuanya dong, betul? Jadi mager, betul? Iya, jadi mager, jadi malas gerak dan lain-lain itu mempengaruhi dari awal. Makanya kemarin seperti itu kita sebelum tidur kita harus mensugesti diri kita. Namanya hipnogogi itu ya. Hipnogogi itu mensugesti kita menjelang tidur dengan kata-kata sugesti kemarin. Mulai hari ini, masih ingat? Detik ini, ujian nih. Mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Kapanpun saya bangun tidur, di pagi hari, saya bangun dengan keadaan sehat, bahagia, positif dan siap berbagi. Siap berbagi kepada setiap manusia. Masya Allah. Luar biasa pun. Oh ya, Dok, ini juga ada pertanyaan nih. Boleh. Untuk mengatasi negative thinking, dikatakan harus mendorong otak untuk pemikiran perasaan bahagia, yaitu dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Ya, betul. Jadi bagaimana meningkatkan hormon-hormon tersebut, Dok? Ya, hormon ya, betul. Jadi kita ada yang disebut happy hormone ya, Put ya. Happy hormone itu ada 4. DAS disebutnya D, O, E, dan S ya. DAS ya. D, O, E, dan S ya. Yang pertama adalah dopamin. Bagaimana kita menghadirkan hormon happy ini dopamin? Dopamin itu berhubungan dengan hormon rasa reward. Reward itu jadi apa ya? Positif ya, bersyukur, kemudian hadiah itu adalah dopamin. Nah, itu harus kita munculkan bahwa hari ini saya bersyukur sudah bisa bernapas, kan gitu ya. Alhamdulillah hari ini saya sehat, ya gitu kan, seperti itu. Kemudian yang positif tadi saya bisa melakukan ini. Kemudian saya yakin saya hari ini memulai hari ini dengan baik lagi dan positif seperti itu. Nah, itu dopamin adalah hal-hal yang positif ya, seperti itu. Dari dopamin kita masuk ke O, oksitosin. Ya, oksitosin itu disebut dengan the love hormone. Ya, adalah hormon cinta. Ya, rasa cinta kepada orang tua kita, rasa cinta kepada
anak kita, rasa cinta kepada sahabat-sahabat kita, ya, kepada rekan-rekan kita, itu hadirkan itu rasa cinta. Ya, saya bersyukur saya mencintai dia karena Tuhan. Saya bersyukur mencintai semua karena Tuhan, gitu kan? Karena mengizinkan rasa ini adalah Tuhan, kan? Ya. Bahkan pada saat seorang wanita itu hamil, kita akan menghadirkan tuh oksitosin. Saya mencintai anak ini. Anak ini adalah buah hati saya, buah cinta saya dengan pasangan. Kan seperti itu. Melihat anak tumbuh kembang, rasa cinta itu hadirkan, kan seperti itu. Nah, itu adalah hormon cinta, oksitosin tadi, ya, seperti itu. Jadi otomatis kortisol turun dong, muncul terus kan, yang tadi, ya. Nah, kemudian hormon yang ketiganya apa? Serotonin. Serotonin. Iya, serotonin terakhir, berarti dulu ya. Oh ya, dulu tadi. Endorfin. Oh, endorfin. Endorfin itu adalah the calm hormone. Ya, calm hormone itu adalah hormon untuk kita rileks, terima keadaan itu adalah hormon calm, ya. Jadi betul-betul kita tenang, damai, nyaman. Hati ini adalah endorfin itu, ya. Nah, ini endorfin bagus sekali karena kenapa? Kalau sering kita munculkan, efek dari endorfin itu atau beta endorfin ini seperti 200 kali kerjanya daripada morfin. Bayangkan. Pernah dengar morfin nggak? Narkoba itu. Narkoba. Morfin. Jadi sebenarnya dia itu golongan analgetik, analgetik yang sangat kuat, ya, untuk menghilangkan nyeri di antara nyeri sedang sampai berat gitu. Memang itu nggak boleh beli langsung, ini disebut narkoba, padahal bukan narkoba, ya. Salah satu ini anak. Itu jadi efek hilang nyerinya luar biasa, bisa sampai 200 kali lipat kalau kita bisa mengeluarkan rasa rileks tubuh kita, menerima apapun. Nah, makanya kenapa kasus-kasus untuk yang nyeri gitu, ya, kemudian untuk yang paling bagus itu adalah seperti cancer gitu kan. Nah, itu bisa karena kita masukkan proses penerimaan pada dirinya, maka kondisinya lebih nyaman, lebih rileks, dan pada saat kemoterapi pun tidak terasa apa-apa karena dia sudah menerima betul penyakitnya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Akhirnya reaksi di tubuh tidak terjadi yang tidak diinginkan, kan seperti itu. Tadi udah apa? Ada 3, ya. D, O, E. Sekarang S. Serotonin. Ya, serotonin. Nah, serotonin itu berhubungan dengan future, dengan keinginan kita. Harapan, cita-cita, doa itu adalah serotonin. Saya berdoa menjadikan ini. Cita-cita semua harapan adalah di serotonin. Jadi misalnya mulai hari ini, detik ini, seterusnya, gitu kan, itu ya keinginan kita. Saya bangun selalu dalam keadaan sehat, saya bangun dalam keadaan bahagia, betul, penuh sukacita, bahagia, kasih sayang. Nah, itu adalah keinginan. Jadi harapan itu sangat-sangat mempengaruhi, ya. Ingat kan kemarin bahwa manusia bisa hidup 3 minggu tanpa makan, betul? Iya. 3 hari tanpa air, 3 menit tanpa udara, tapi tidak mungkin bertahan 3 detik tanpa harapan. Harapan itu berhubungan dengan serotonin tadi, ya, hormon yang untuk harapan kita tadi yang terakhir. Itu, ya. Sudah bahas mungkin, ya? Terjawab tidak? Ada pertanyaan tadi. Ya, jadi Tribuners, kalau dopamin, jadi kita juga ngasih self reward buat diri kita, ya, Dok, ya, kayak beli-beli hal kecil, makanan yang kita suka, itu juga bisa ngasih tambahan hormon dopamin, berarti, ya, Dok? Ya, dopamin yang positif, ya. Hadiah untuk diri kita. Hari ini saya sudah bekerja 18 jam misalnya, saya mau makan yang membuat saya suka. Nah, itu hadiah kan gitu untuk diri saya. Boleh seperti itu. Hari ini waktunya me time, saya mau krembat gitu. Ya, itu kan artinya kita menghargai diri kita, kan? Ya, gitu. Ini juga ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, boleh. Seru, ya, banyak yang nanya. Alhamdulillah. Tadi dijelaskan secara sisi emosional. Kalau dari olahraga dan makanan seperti apa? Terus apakah liburan atau jalan-jalan bisa memicu happy hormone? Ya, itu kemarin ada yang nanya juga, katanya harus healingnya harus ke pantai nih. Jalan-jalan. Jalan-jalan, ya. Sebenarnya kalau nama olahraga memang kita mencari olahraga yang tidak memicu adrenalin lebih banyak, ya. Jadi mencari olahraga yang tidak ada perseteruan atau seperti pertandingan gitu kan, itu memicu stresor adrenalin yang berlebihan. Jadi carilah olahraga yang membuat kita nyaman, tenang, dan sesuai dengan batas kita. Nah, biasanya paling baik adalah renang gitu, ya, yoga gitu, kemudian jalan kaki juga, ya. Itu lebih baik, lebih efektif gitu. Atau jogging atau jalan kecil itu juga udah cukup sebenarnya, gitu. Jadi sebenarnya bukan karena untuk pencitraan segala kita ke gym kemana gitu, tapi akhirnya stresnya ada, ya.
Jadi yang baik ya udah jalan kaki cukup ya. Olahraga dalam seminggu antara 120 sampai 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya melakukan setiap hari, kita bisa jalan kaki 20 sampai 30 menit per hari ya. Seperti itu dilakukan. Gitu. Dengan seperti itu otomatis hormon stresor akan turun dengan sendirinya. Dan setelah olahraga pasti yang didapat tuh ya untungannya kita happy loh. Iya, apalagi olahraga yang kita seneng ya, gitu. Jalan kaki, mau jogging, mau renang, mau pilates atau yoga seperti itu. Itu kalau di sisi olahraga ya. Apa lagi tadi? Tadi kalau apakah kalau liburan jalan-jalan bisa memicu happy hormon? Nah, ya, liburan jalan-jalan itu ya, itu happy hormonnya tadi membuat kita happy, senang dengan melihat sekitarnya indah. Kita bersyukur, otomatis ada hormon dopamin yang keluar kan, kita menerima keadaan ini adalah dengan serotonin kan, seperti itu, calm yang endorfin. Kemudian kalau kita menyukai atau dengan tadi ke pantai atau kemana-mana itu tadi hormon mencintai kan, mencintai itu juga bisa seperti ini. Tapi ingat ini masa pandemi ya. Iya, harus tetap prokes ya kalau jalan-jalan. Ya. Ya, memang disarankan ke daerah terbuka sebenarnya kalau mau ya gitu, jangan yang kondisi yang di dalam tertutup ya, mall gitu kan banyak ini kan, tapi tetap itu adalah tertutup kalau memang daerah yang terbuka. Dari warna-warna yang menyegarkan mata, misalnya hijau-hijauan, pegunungan dan lain itu bisa membantu ya. Kalau nggak pun di halaman rumah ada pohon hijau ya, kita lihat siapa yang hijau dinikmati ya. Syukuri itu ada pohon itu muncul berapa tahun yang lalu ya gitu. Alhamdulillah masih keluar oksigen dari situ ya gitu, betul nggak? Kemudian oksigen itu dihirup oleh tubuh kita, bersyukur kita punya oksigen seperti itu kan gitu. Itu bisa juga, jadi nggak selalu harus ke daerah-daerah yang jauh ya gitu ya. Di habis ini banyak yang langsung harus jalan-jalan nih supaya happy hormonnya meningkat. Ya, padahal happy hormon semua ada di sekitar kita sebenarnya ya. Gitu. Kan tidak semua orang bisa berlibur, tidak semua orang bisa ada kesempatan waktu dan rezeki ya. Tapi kita dengan mensyukuri diri kita bahwa kita terlahir dengan begitu sempurnanya, kita terlahir dari orang-orang yang hebat sekitar kita terlahir punya teman-teman lingkungan yang mendukung kita, itu juga sudah membuat kita lebih healing ya, lebih menyembuhkan diri sendiri seperti itu. Ya. Seru banget ya ngobrol sama dokter, panjang lebar, selalu detail gitu dok. Alhamdulillah. Dok, kalau bicara kembali lagi ke negative thinking, nah apakah kayak ada makanan tertentu yang bisa kita konsumsi juga nih, kan katanya apa yang kita makan, kita adalah apa yang kita makan gitu. Apakah kayak makanan juga bisa membantu kayak menghilangkan pikiran-pikiran negatif gitu dok? Ya. Yang pasti kalau pencegahannya atau dari makanan, kita hindari semua makanan yang olahan, betul? Makanan instan, betul? Kemudian makanan cepat saji otomatis ya. Dan makanan kemasan. Kenapa? Karena kandungan-kandungan di dalam itu otomatis pengawetnya tinggi, betul? Kemudian penyedap rasanya juga tinggi. Nah, kita sedang perbaikan sistem saraf di otak, membentukkan relaksasi, betul? Membentukkan hormon happy tadi gitu. Kita masukkan makanan-makanan seperti itu, kira-kira jadi baik atau jadi stres? Jadi stres, jadi mager, udah mesen makan yang jemput aja kan gitu. Jadi otomatis kita secara itu enak di awal, tapi jangka panjangnya seperti apa ya, seperti jadi tetap makanan dijaga, lebih baik makanannya berbentuk makanan yang bukan makanan olahan, jadi bentuk yang utuh. Jadi kalau mau kentang pun kentang yang bentuknya bulat gitu ya, seperti itu dikukus atau di potato atau bikin sendiri lah. Jadi jangan bukan kemasan seperti itu. Itu makanan juga menentukan. Kemudian untuk membantu relaksasi, kita bisa bantu dengan minyak ikan ya gitu. Kemudian makanan yang lainnya, buah-buahan yang bantu, misalnya plum seperti itu ada beberapa yang membuat kita lebih tenang dan relax ya. Oke. Ya Tribuners, kita udah ngobrol lebih dari 30 menit hari ini. Seru banget ya Tribuners ngobrol sama Dokter Yana. Belum beres ya? Tadi baru salon cerna, belum nanti di kulit ya. Ternyata pengaruhnya bisa melebar kemana-mana. Betul. Ya. Jadi ke kulit pun bisa berpengaruh gitu kan. Akhirnya ada psoriasis ya. Ada jadi kayak ketombe gitu ya di leher dan ini, ada juga neurodermatitis, jadi seperti eksim ya, tapi dia khas di punggung tangan, di tengkuk atau di punggung kaki. Itu penyakit-penyakit yang mempengaruhi kulit karena stres tadi, karena overthinking dan negatif thinking itu sangat mempengaruhi. Jadi ke kesehatan berpengaruh sekali itu. Makanya mulai hari ini, detik dan seterusnya
change your mind, change your life. Jadi rubah pikiran kita, Ya. jadi positif, otomatis berubah hidup kita, insya Allah. Insya Allah. Ya, Tribunas, makanya mulai dari hari ini yuk kita mulai coba ubah pola pikir kita supaya tetap berpikir positif, supaya nanti nggak ada tuh dampak-dampak yang kita nggak sadar nih ya, Betul, dampak betul. jangka panjangnya mulai dari stres dan itu berdampak pada kesehatan diri kita. Jadi mulai sekarang, ayo mulai training pikiran kita untuk tetap berpikir positif. Ya, Dokter Iyana, ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Dok? Apa yang penutupnya itu aja, kembali lagi kemarin ya. Oh, ya. Jadi tetap kita rubah dulu pikiran kita, karena pada saat kita tidak bisa merubah masa lalu kita, maka kita tidak akan merubah masa depan kita. Ya, pada saat kita tidak bisa merubah sekitar kita, artinya yuk rubah dulu diri kita. Ya, dengan memulai pikiran kita lebih baik, dengan memulai pikiran kita lebih positif, ganti netting menjadi positive thinking, jadi potting loh. Oke. Itu mungkin ya Put ya. Ya, Dokter, terima kasih nih udah mau meluangkan waktunya main ke Ya, dengan studio senang Tribun hati, Jabar. alhamdulillah. Sehat-sehat terus, Dok. Doain sama untuk Putri dan semua tuh Tribun Jabar. Amin. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menonton tayangan program Tribun Health hari ini. Sampai ketemu lagi di Tribun Health minggu depan. Saya Putri Puspita, pamit undur diri.